Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutas samawati wal ardh wal hikmatu fi amrihi wa qudri wa syar'ihi yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil hasyr. Salaman tasliman katsiran ma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nas tawi ilaihim warzuqna thamarati la'allahum yashkurun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kapasitas dan kualitas daripada iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya sebatas mengakui Islam sebagai agama kita, tapi juga bagaimana kita menjaga keislaman tadi agar senantiasa terus terpupuk dalam dada kita, sehingga ketika saat datang kematian menyebut kita tetap bisa mempersaksikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ishhadu bi annana muslimun. Karena untuk menjadikan kita bisa mencapai kematian yang islami tadi, maka kita perlu menjaga dan meningkatkan kapasitas iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkenan menjadi hamba Allah yang tunduk taat patuh kepada Allah. Segala perintah-perintah yang merupakan ketetapan Allah kita upayakan untuk tetap bisa laksanakan secara maksimal, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan secara totalitas. Maka itu insya Allah akan menjadikan kita memiliki jaminan bahwa iman Islam akan tetap tertancap dalam dada kita, bahkan memuncak hingga sampai kepada puncak ketaatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan dengan takwalah kita tidak hanya akan mendapatkan sebatas kesenangan dalam kehidupan dunia, tapi juga ketenangan di dalamnya, dan juga insya Allah keselamatan dalam kehidupan akhirat kita. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siap kita dalam kehidupan tentu berangan-angan, bercita-cita memiliki keluarga yang kita bina, yang kita bangun. Dan kita tidak hanya menginginkan keluarga kita sebatas menemani kita di rumah tangga kita dengan canda tawa, dan juga kita berharap bahwasanya mereka yang menjadi keluarga kita hari ini dalam kehidupan dunia kita akan bisa kita bawa bersama-sama menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan puncak daripada kemenangan yang sejati. Karena kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami ya Allah sebagai qurrata a'yun, yang tidak hanya menyenangkan ketika dipandang, tetapi juga kemudian menenangkan ketika membersamai mereka. Dan waj'alna muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah menjadi imam-imamnya, pemimpin-pemimpinnya di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada-Mu. Ini yang selalu kita kemudian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah merupakan harapan yang luar biasa. Karena ketika ini tercapai, maka kita tidak hanya akan berkumpul dengan keluarga kita dalam keadaan senang dan tenang di dunia, tapi juga bahagia sampai kehidupan akhirat kita. Allah menyatakan waladina amanu wattaba'u dzurriyyatuhum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu anak-anak keturunan mereka pun sama-sama ikut beriman kepada Allah seperti mereka, maka kelak akan Allah kumpulkan mereka bersama-sama di dalam surganya. Ini yang selalu kita harapkan. Maka doa ini selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa ini bukanlah sesuatu yang menjadi kepastian kita akan dapatkan seperti apa yang kita harapkan tadi. Harus ada upaya yang maksimal dari diri kita untuk mewujudkan apa yang kita harapkan tadi. Maka kita harus memulai dari diri kita lebih dahulu. Tidak hanya berharap keluarga kita, pasangan kita, anak cucu kita menjadi mereka orang-orang yang qurrata a'yun lil muttaqina imama, tapi bagaimana kita membentuk diri kita lebih dahulu agar pantas dan layak untuk menjadi orang yang juga diharapkan menjadi qurrata a'yun dan lil muttaqina imama tadi. Maka nyata dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita lebih dahulu untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita membawa dan mengarahkan keluarga kita. Karena ketika kita hendak mengingatkan mereka, mengajarkan mereka, membimbing mereka kepada suatu kebaikan, kita yang harus memberikan contoh keteladanan dalam kebaikan tadi. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW telah nyatakan di surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah benar-benar ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah, mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Maka beliau adalah orang yang paling pertama menunjukkan bagaimana menjadi orang yang baik, sehingga kemudian umatnya mengikuti, menjadikan beliau sebagai teladan. Begitupun kita di tengah rumah tangga dan keluarga kita yang terdepan seharusnya. Kalau kita berharap memiliki anak-anak yang lahir di tengah keluarga kita tidak hanya sebatas menyenangkan kita dengan canda, dengan tawanya, atau mungkin dengan tangisnya, tetapi kita berkeinginan bahwasanya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tetapi menjadikan mereka soleh dan soleh tidak hanya sebatas kemudian cukup dengan katakan menyekolahkan mereka di sekolah yang kita anggap terbaik, dengan katakan menurut kita yang termahal. Tapi apakah kita telah betul-betul mempersiapkan mereka sejak mereka dini, sejak mereka kecil, untuk yang pertama kali bukan hanya sekedar menjadikan mereka akan baik kepada kita, tapi juga mereka kemudian bisa berlaku baik dan berhubungan baik dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama untuk benar-benar bisa mempersiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang kita harapkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka hal pertama yang harus kita katakan kepada mereka adalah bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum dia memohon kepada Allah untuk diberikan anak-anak yang soleh dan soleh, beliau kena persiapkan dulu strategi dan cara, ada ikhtiar yang maksimal. Setelah itu baru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas memohon saja, tapi tidak ada kemudian usaha sama sekali. Dalam surat Ibrahim 37, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan bagaimana caranya menjadi anak yang saleh dan salehah. Yang beliau rangkum dalam satu kalimat doa beliau. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzan baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah. Ya Tuhan kami, telah kutempatkan keluargaku di satu lembah yang tandus, tidak ada tanamannya, minim fasilitas. Tapi indah baitikal muharram, tapi di sisi rumahmu yang mulia ya Allah. Di sisi rumahmu yang mulia itu sisi Ka'bah. Agar apa? Rabbana liqimus shalah. Agar ya Allah mereka menjadi anak-anak yang bisa menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nastawilaihim, lalu ya Allah dengan salatnya maka akan terbentuk akhlak yang mulia. Maka dengan itu menjadikan hati manusia akan senantiasa condong kepada mereka, senang dekat dengan mereka. Warzuqna thamarat, baru ya Allah berikan kepada mereka rezeki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada-Mu, kata beliau. Ini tidak hanya sebatas doa, tapi bagaimana beliau mengupayakan anak yang diharapkan menjadi qurrata ayun tadi dari muttaqina imamah tadi dibentuk, dididik, diarahkan dengan upaya yang maksimal. Setelah beliau mengupayakan bagaimana anak keturunannya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan kepada sesuatu yang bisa memudahkan mengenal Allah, yaitu Baitullah, rumahnya Allah, masjid. Bukan sebatas sekolah yang unggulan menurut persepsi kita, tapi di sana ternyata didikan agama sama sekali tidak diajarkan, bahkan sedikit sekali mungkin. Kalau kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka ini mimpi di siang bolong namanya. Kenalkan anak kita kepada Allah sehingga mereka bisa mudah menjalin hubungan dengan Allah dengan ibadah salat yang mereka kerjakan. Dan Rasul pun mengisyaratkan seperti itu. Kata Rasul Muhammad SAW, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anakmu untuk salat. Kapan? Ketika mereka usia 7 tahun, kata Rasul. 7 tahun. Dan kalau 10 tahun mereka belum salat, kata Rasul, pukul mereka. Artinya ada pembiasaan yang harus kita kemudian lakukan terhadap anak keturunan kita agar mereka mengerti bahwasanya hal utama yang harus mereka lakukan bagaimana mereka
dekat dengan sang penciptanya, mengenalnya dan tunduk kepada ibadah yang mereka laksanakan. Kalau sudah seperti itu, maka harapan berikutnya, maka orang tuanya pasti akan dia perlakukan dengan baik. Sehingga tidak hanya orang tuanya yang merasa senang dengannya, orang sekitar pun, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, faj'al afidatan minan nas ilahim, hati manusia akan condong kepada mereka. Kenapa? Karena kebaikan akhlak. Kebaikan akhlak. Makin harus kita lakukan. Salat mereka kita utamakan. Di saat sekarang di mana kita kadang-kadang lalai mengingatkan keluarga kita, anak-anak kita untuk melaksanakan sholat, bahkan mungkin dengan alasan tanda kutip kasihan, mereka lelah, capek di sekolah, penuh dengan kegiatan, sehingga kita biarkan mereka terlewat dari sholat subuhnya misalnya. Kita tidak merasa terlalu berat ketika mereka meninggalkan sholat subuh atau terlambat sholat subuh. Kita lebih merasa khawatir kalau mereka terlambat berangkat ke sekolah. Ini kan yang kita harapkan menjadi generasi yang qurrata'ayun dan muttaqina imama. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Justru yang terjadi adalah generasi anak-anak yang mungkin saja akan mengabaikan ibadah sholat. Apa yang terjadi ketika mereka mengabaikan ibadah sholat? Jangan pernah berharap mereka akan jadi anak-anak yang soleh dan solehat yang berbakti kepada kita. Allah nyatakan dalam surat Maryam 59, "Fakhalafa min ba'din khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka akan hadir di belakang kalian nantinya generasi anak-anak keturunan yang mereka akan menyia-nyiakan sholat. Lalu mereka akan memperturutkan hawa nafsunya, berbuat maksiat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kalian akan dapati mereka menjadi orang-orang yang tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Kita berharap punya generasi anak-anak yang soleh dan solehah, tapi kita tidak persiapkan dia. Kita hanya berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya sepanjang waktu, tapi kita tidak upayakan itu. Bagaimana mungkin terjadi? Seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengikhtiarkan dulu secara maksimal. Baru kemudian di ayat 40 surat Ibrahim beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi generasi yang bisa menegakkan salat dan begitu pun keturunanku ya Allah. Ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah. Ya, setelah ikhtiar maksimal baru memanjatkan doa kepada Allah. Bukan hanya doa sepanjang waktu tapi tidak pernah mengikhtiarkannya. Maka khawatiran kita lah anak-anak kita tumbuh tanpa mengenal siapa Tuhan yang harusnya dia tundukkan dirinya kepadanya. Kalau kepada Tuhan dia tidak mengenalnya, tidak tunduk kepadanya, maka kita sebagai orang tua mungkin akan diabaikan suatu hari nanti. Tuhannya saja dia tidak taati, apalagi hanya sebatas orang tuanya. Fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah. Niscaya mereka akan menjadi generasi-generasi yang tersesat. Nauzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa ingatkan diri kita agar tidak hanya memperhatikan dan peduli tentang keselamatan kita, tapi keluarga kita, istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, mereka bagian daripada diri kita. Yang harus kita upayakan untuk kita bawa menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pesan Luqman Al-Hakim, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku kata beliau, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Lalu ajak orang kepada kebaikan dan larang dari kemungkaran. Ini yang selalu kita sampaikan kepada keluarga kita. Maka insya Allah dengan cara seperti ini, kita dan mereka semua tidak hanya berkumpul dalam kehidupan dunia menjadi keluarga yang bahagia, tapi insya Allah menjadi keluarga yang selamat dan bahagia dalam kehidupan akhirat kita. Maka kalau kita senantiasa bisa mengupayakan hal seperti ini dan mengingatkan inilah aset terbesar kita. Jangan sampai kata Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian wahai para orang tua merasa takut, kata Allah. Takut kalau sampai nanti kalian ternyata harus meninggalkan di belakang kalian generasi anak keturunan yang lemah. Kita mati tapi ternyata keturunan kita, anak cucu kita lemah dari sisi akhlaknya, ibadahnya, agamanya, akidahnya. Lemah mereka. Khafu alaihim, takutlah kalian kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka amanah Allah.
Allah titipkan kepada kita tidak hanya sebatas untuk mengisi rumah kita, tapi mereka akan bisa membawa kita kepada satu hal yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Tapi bisa jadi juga mereka berubah menjadi fitnah bagi diri kita. Bukan ke surga yang kita dibawanya, tapi ke neraka kita diseretnya. Naudzubillah. Waliyattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada mereka, kata Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, maka didiklah mereka, arahkan mereka, bimbing mereka, ajar mereka dengan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ini perintah Allah. Maka sudah kita bisa senantiasa menerapkan hal seperti ini tentang keluarga kita. Peduli kepada mereka dengan mempedulikan diri kita sendiri. Tingkatkan kapasitas diri kita dan kualitas diri kita, baru kita ajarkan keluarga kita. Maka insya Allah mereka akan lebih mudah menerimanya, dan insya Allah bersama-sama kita dan mereka bisa menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil hasyr. Salaman tasliman katsiran ma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa mengupayakan untuk terus meningkatkan kapasitas kualitas iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diri kita tapi juga keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dan bisa menjadikan kita istiqamah di atas iman dan Islam tadi. Sehingga ketika datang kematian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak mati kecuali dalam keadaan beriman, berislam, bahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan jalan kita, melapangkan kemudian urusan kita, dan menjadikan kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, bahagia dunia dan bahagia akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdil hajat. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.